Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri kita membaca Mazmur 103 ayat 8 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Kekasih Tuhan, kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantinya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 242 bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Kekasih Tuhan, marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Diberikan kesempatan secara pribadi untuk saudara-saudara berdoa. Silakan secara pribadi saudara-saudara berdoa. Bapa Surgawi, demikian doa-doa kami. Kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah.
Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait yang pertama, Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam Kristus dosa kita telah diampuni. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita senantiasa bersyukur pada Allah, dan marilah kita hidup di dalam damai dengan sesama, dan kita bersama-sama menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Kidung Jemaat 387 bait yang pertama, ku heran Allah mau memberi. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Kita bersama-sama menerima pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami hendak bersama-sama menerima firman-Mu dalam ibadah ini. Tuntun dan berkati Tuhan, mampukan kami merasakan karya Roh Kudus-Mu di dalam kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan dari Injil Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu.
supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian Injil Yesus Kristus dari Yohanes 12 ayat 35 dan 36. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Kasih Allah melampaui penghukuman. Judul khotbah saat ini, kasih Allah melampaui penghukuman. Kekasih Tuhan, apa yang saudara rasakan ketika saudara telah mengampuni kesalahan seseorang, lalu kesalahan yang sama diulang kembali oleh orang tersebut pada Anda? Kekasih Tuhan, tentu ada perasaan jengkel, perasaan kecewa, perasaan marah, dan mungkin memutuskan untuk tidak memberikan pengampunan kembali. Jika kita menjadi sedemikian marah dan jengkel terhadap kesalahan seseorang yang diulang kembali, bagaimana dengan Allah? Allah yang telah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Tapi kita mengulang kesalahan dan dosa yang sama. Pernahkah berefleksi seperti demikian? Kekasih Tuhan, firman Tuhan menuntun kita bagaimana kasih Allah melampaui penghukuman yang menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah. Kekasih Tuhan, setiap kita adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Iman membuat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, Juru Selamat kita. Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan melalui pengampunan dosa, pengampunan segenap kesalahan kita. Yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam terang kasih Allah? Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam terang kasih Allah yang menuntun kita pada jalan yang benar? Atau justru sebaliknya, kita masih hidup di dalam kegelapan walaupun ajaran-ajaran kasih senantiasa kita terima? Kekasih Tuhan, dalam pemberitaan Yesus tentang dirinya sebagai Mesias yang menderita, Yesus menawarkan tapi sekaligus menantang para pendengarnya untuk mengambil keputusan. Keputusan mengikut Yesus dan hidup dalam terang, atau sebaliknya menolak Yesus dan tetap hidup dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 35 sampai dengan 36, kita bisa melihat bagaimana percaya pada Kristus itu berarti hidup dalam terang yang menuntun pada jalan kebenaran dan keselamatan. Namun demikian, tidak kemudian setelah kita percaya sudah cukup. Setelah kita percaya, kita yakin Tuhan mengampuni segenap dosa kesalahan kita. Setelah itu tidak ada hal yang kita lakukan yang terkait dengan kepercayaan kita. Percaya saja tidak cukup, sebab hidup kita harus mengalami pembaharuan. Dari percaya itu, hidup kita harus mengalami pembaharuan sebagai tanda bahwa kita percaya, sebagai tanda bahwa hidup kita tidak lagi dalam kegelapan, melainkan sudah di dalam terang kasih Allah. Artinya, pertobatan haruslah diiringi dengan perubahan.
sampai kemudian bagaimana kita ada perubahan senantiasa dari firman-firman yang kita terima. Kalau kasih Allah ini melampaui penghukuman, tentu dari firman-firman Tuhan adalah hal yang mengubahkan kita. Terlebih saat ini, di masa pandemi ini, laksana hujan yang deras dari beberapa sumber firman Tuhan kita terima. Renungan harian, malahan bisa sehari bisa 3 kali, 5 kali. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah setiap kita membaca renungan itu mengubahkan hidup kita, atau malah kita menjadi hakim, atau malah kita ini sebagai orang yang seolah-olah lebih pandai dari penulis renungan, kemudian mencela sana sini. Demikian juga kalau kita ikut khotbah online dari gereja manapun, banyak sekali di YouTube. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah itu mengubahkan hidup kita? Kalau sama saja berarti percaya kita tidak dengan sungguh. Karena iman harus nyata melalui perbuatan. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi bagaimana kita diubahkan. Mengaku pengikut Kristus berarti hidup kita diubahkan meneladani pada pengampunan dan pengasihan dari Allah. Jadi hidup kita pun itu juga berusaha untuk mampu menerima siapapun sesama kita, walaupun di dalam kehidupan kita, dalam kita berelasi sering membuat kita jengkel, sering membuat kita marah, tetapi kita tetap meneladani Yesus, menyuarakan kasih, menyuarakan pengampunan, dan menyuarakan pemulihan Allah dalam segenap hidup kita. Bukan sebaliknya, malahan ada dosa, hukuman, penghakiman, ketakutan, kebencian, dendam, dan sebagainya. Sebab kasih Allah telah melampaui penghukuman, sehingga melalui kasih-Nya setiap kita saat ini ketika kita percaya pada Tuhan, hidup kita beroleh kehidupan yang penuh sukacita, hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh pengampunan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup, jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati masuk di doa syafaat. Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa di tengah-tengah ibadah saat ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kami.
Secara khusus saat ini Tuhan, Kau mengingatkan pada kami supaya kami menjadi anak-anak terang yang menunjukkan bahwa hidup kami sudah percaya kepadamu. Kami tampakkan, kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Secara khusus di dalam kami bersama-sama mewujud nyatakan pengampunan dan kasih seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup dan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami ucapkan syukur terima kasih selama ini Engkau menuntun memberkati keluarga kami. Selanjutnya mampukan keluarga kami terus-menerus mewujudkan hidup berkeluarga yang penuh syukur kepadamu, jauh dari mengeluh. Dan setiap perancangan hidup keluarga kami juga kami sandarkan di dalam tuntunan Tuhan. Demikian pula gerejamu GKJ Petan ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau memampukan kami mewujud nyatakan karya, pemeliharaan, dan juga kesaksian di dalam kami bersama-sama bergereja. Secara khusus kami menyerahkan ketika kami saat ini berlangsung dalam kegiatan masa Prapaskah. Kami mohon Tuhan supaya setiap kegiatan yang terkait dengan masa Prapaskah menjadi sarana kami semakin mengingati begitu besar pengasihan-Mu, pengampunan-Mu kepada kami. Supaya kami semakin mencintai Engkau, semakin yakin bahwa Engkau menuntun hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan setiap kegiatan yang ada di gerejamu ini, kami serahkan kebersamaan majelis, komisi, dan juga jemaat di dalam mewujud nyatakan karya kasih di dunia ini. Kami mohon ampun Tuhan jika di dalam kami bersama-sama hidup sebagai keluarga, sebagai gereja, dan sebagai bagian dari masyarakat, ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini, lengkapilah Tuhan, dan saat ini kami hendak bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambilkan dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2 yang demikian: bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah. Hidup sekadar
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucapkan puji dan syukur karena berkat Tuhan yang kami rasakan dan kami terima dari hari lepas hari. Terlebih pada saat ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Namun kami menyadari bahwa apa yang kami kumpulkan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan untuk mensucikan sehingga persembahan ini dapat bermanfaat untuk salah satu sarana majelis melayani jemaat-Mu di GKJ Pedan. Kepada majelis, komisi, panitia, dan lain-lainnya yang mempergunakan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaharuan. Tetaplah hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang terus memperbaharui kehidupan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kekasih Tuhan, berita gereja bisa dilihat di WA Grup Jemaat GKJ Pedan. Dan sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.